ويخوف عباد بالآيات وليدفعهم إلى الخيرات ويهجزهم عن الموبقات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امتلأ قلبه لله تعالى محبة وتعظيما ورجاء وخوفا وتبجيلا فكان إذا تغيرت أهوال الكون خرج المذعورا وهرع إلى ربه سبحانه داعيا ومستغفرا ومصليا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan dan mengatur keduanya untuk maslahat manusia. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah kapan dan di mana saja, baik ketika sepi maupun terang-terangan, karena dengan bertakwa kepada Allah akan diraih kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dan berbagai kenikmatan, dan tidak ada sesuatu yang dapat menolak musibah dan bencana seperti halnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang beriman agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunajjilullahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, sejarah mencatat pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah, pada saat suasana sangat panas sekali, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim wafat. Maka beliau bersedih sekali terhadapnya hingga beliau berkata, innal aina tadma', sesungguhnya mata meneteskan air mata, wal qalba yahzan, dan hati bersedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, namun kami tidak mengucapkan selain kata-kata yang diridhoi Rabb kami, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim benar-benar bersedih. Pada saat yang sama pula terjadi peristiwa besar, yaitu gerhana matahari, sehingga beliau merasa takut dan khawatir kalau kiamat telah tiba. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan terkejut kalau tiba hari kiamat. Maka beliau mendatangi masjid dan melakukan salat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat panjang yang baru aku lihat. Bahkan karena rasa takut beliau, di mana beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai salah mengenakan kain. Beliau pakai selendang salah satu istrinya dan keluar dengan menyeret kainnya tanpa menunggu dipakai sampai beliau tiba di masjid. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asma radhiyallahu anha, beliau salah pakai hingga beliau perbaiki setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di antara sikap beliau yang menunjukkan rasa takut yang dalam adalah beliau memperpanjang salat. Tidak seperti biasanya
padahal beliau selalu menyuruh imam untuk meringankan salat. Jabir radhiyallahu anhu berkata, maka beliau memperlama berdiri sampai para sahabat tersungkur duduk karena keletihan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Keduanya muncul dengan perintah Allah dan terjadi gerhana dengan perintah Allah dan rahmatnya. Jika Allah Ta'ala hendak menakut-nakuti hambanya terhadap maksiat dan pelanggaran yang mereka kerjakan, maka Allah jadikan gerhana pada keduanya dengan menyembunyikan cahayanya, baik seluruh maupun sebagiannya, sebagai peringatan bagi hamba-hambanya dan untuk mengingatkan mereka agar mereka bertaubat dan kemudian mengerjakan perintah yang diwajibkan Allah kepada mereka dan menjauhi apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Oleh karena itulah sering terjadi gerhana di zaman sekarang, sehingga tidak berlalu setahun melainkan terjadi beberapa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan atau kedua-duanya. Yang demikian karena banyaknya kemaksiatan dan fitnah di zaman ini. Banyak manusia yang tenggelam dalam syahwat dunia dan melupakan peristiwa dahsyat di akhirat. Mereka jatuhkan diri mereka dalam maksiat dan merusak agama mereka. Mereka mendatangi hal-hal yang bersifat materi, namun berpaling dari hal-hal ghaib yang dijanjikan, yang merupakan tempat kembali yang pasti dan akhir yang pasti. Dan kebanyakan masyarakat di zaman ini meremehkan solat gerhana, tidak memperhatikannya dan tidak mendorongnya. Hal itu karena kelemahan iman mereka dan ketidaktahuan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan hanya melihat sebab-sebab lahir terjadinya gerhana, namun mereka lalai dari sebab syar'i dan hikmah yang dalam karenanya Allah mengadakan gerhana dan dengan adanya sebab-sebab tadi. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, gerhana matahari dan bulan bukanlah sebagai peristiwa biasa yang kosong dari hikmah dan makna. Bahkan gerhana merupakan peristiwa yang hati orang-orang beriman merasakan ketakutan, dan hati-hati orang-orang yang bertakwa bergetar karenanya. Karena maksud terjadinya gerhana adalah untuk menakut-nakuti hamba, dan bukan sebagai peristiwa alam biasa seperti yang disangka sebagian orang, di mana hati mereka tidak takut terhadapnya dan tidak ada perhatian mereka terhadapnya. Bahkan sebagian mereka malah bergembira dan senang karena peristiwa ini. Di antara mereka ada yang pergi ke puncak atau dataran-dataran tinggi untuk menyaksikannya dengan berbagai alat seperti teropong dan teleskop sambil bergembira dan lupa dari sebab hakiki dan hikmah dari terjadinya gerhana. Oleh karenanya mereka tidak segera salat, tidak segera beristighfar, berzikir, berdoa dan bersedekah. Oleh karena itu, tidak patut bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyatakan bahwa gerhana hanyalah peristiwa alam biasa, seperti terbitnya matahari dan tenggelamnya yang tidak membuatnya takut dan khawatir, bahkan menganggapnya biasa dan tidak mengambilnya sebagai pelajaran adalah meniru sikap orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya, dan sebagian dari besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sesembahan yang lain. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Jamaah salat gerhana yang berbahagia, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana. Yang pertama, semakin jelas bahwa sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti matahari atau bulan, kalau seandainya keduanya adalah Tuhan, tentu tidak akan mengalami kehilangan atau kekurangan cahayanya. Demikian pula terdapat bukti yang jelas bahwa matahari, bulan, bintang dan alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa semua itu tidak berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la yasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Dan janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika dialah yang kamu sembah. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
jika yang demikian mudah bagi Allah, maka lebih mudah lagi baginya menghidupkan manusia yang telah mati untuk diberinya pembalasan. Kemudian yang ketiga, untuk menakut-nakuti manusia agar mereka kembali kepadanya dan berhenti dari berbuat maksiat serta mengisi hidupnya di dunia dengan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa nakhwifa." Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakutinya. Yang kemudian faedah yang bisa kita ambil selanjutnya adalah sebagai permisalan terhadap hal yang akan terjadi pada hari kiamat, dan bahwa hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menunjukkan kekuasaan Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang yang kufur kepadanya dan mendurhakainya. Kemudian selanjutnya menunjukkan sayang dan santunnya Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Dia tidak langsung menghukum mereka saat mereka berbuat maksiat, bahkan mengajak mereka bertaubat dan memperingatkan mereka dengan semacam ini, yaitu dengan gerhana, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang membawa mereka kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mautin ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, walakinnahuma ayatani min ayatillah. Akan tetapi keduanya merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Apabila kalian melihatnya maka laksanakanlah salat. Al-Hafiz menjelaskan tentang maksud tanda hadis tersebut, yaitu sebagai tanda keesaan Allah, tanda kekuasaan Allah sekaligus untuk menakuti hamba-hambanya terhadap siksaan Allah dan azabnya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah untuk menakuti hamba-hambanya, sebagaimana pada peristiwa alam yang lain seperti gempa bumi, angin kencang, terangnya suasana di malam hari, gelapnya suasana di siang hari, halilintar yang berbunyi keras, hujan yang tidak kunjung henti, dan peristiwa alam lainnya yang mengkhawatirkan, agar manusia kembali kepada Allah, mau mentaatinya dan tidak lagi berbuat maksiat. Oleh karena itu, saat terjadi gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang ketika itu untuk melaksanakan salat, berdoa, berzikir, beristighfar, meminta ampun, bersedekah, melakukan amal soleh seperti memerdekakan budak, dengan harapan mereka tidak ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hadis ini juga beliau menjelaskan bahwa gerhana terjadi bukanlah karena ada seorang tokoh yang meninggal atau karena lahirnya seorang tokoh. Maksud beliau berkata demikian adalah untuk menghilangkan anggapan yang menyebar di saat itu, di mana ketika itu Ibrahim putra beliau wafat, lalu mereka pun mengaitkan terjadinya gerhana karena wafatnya putra beliau. Maka beliau menghilangkan anggapan tersebut. Demikian pula tidak ada anggapan-anggapan dan keyakinan-keyakinan lain yang beredar di masyarakat kita. Terjadi gerhana seperti anggapan bahwa ada raksasa atau yang disebut dengan buto sedang memakan cahaya bulan, atau ada raksasa yang disebut Batara Kala yang memakan matahari, kemudian mereka memukul kentongan agar raksasa itu pergi dan seterusnya. Semua anggapan itu tidak benar dan tentu itu tidak boleh diyakini bagi seorang muslim. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, sebagaimana telah diterangkan bahwa hikmah dari terjadinya gerhana adalah agar kita berhenti dari maksiat dan kembali kepada Allah dan beristighfar dan taubat. Karena dia tidak akan mengadab kaum yang beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Dengan istighfar dan taubat itu pula kita memperoleh keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengisi hidup di dunia dengan berbagai amal saleh, membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menjauhkan kita dari nerakanya. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi
بنفسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جوارك في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم ارض عن أولاد الغر ميامن وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض عنا والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم هيئ للمسلم ولاة صالح مصلحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته